Assalamualaikum. Kemarin kita udah ngebahas tentang kedudukan titik dan garis pada bidang. Yang kedua, kedudukan garis dan garis dalam ruang. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita bakal ngebahas tentang kedudukan garis dan bidang dalam ruang, serta kedudukan bidang dan bidang dalam ruang. Oke, kita mulai ya. Semangat belajar. Kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3 kemungkinan kedudukan sebuah garis terhadap bidang dalam bangun ruang. Yang pertama yaitu garis itu terletak pada bidang. Contohnya seperti garis AB yang ada pada bidang ABCD. Nah, ini ya. Nah, seperti apalagi? Seperti garis CF yang ada pada bidang BCGF. Terus seperti garis apa lagi? Garis HD pada bidang apa? Bisa juga bidang CDGH. Dan masih banyak contoh lainnya. Kedudukan yang kedua yaitu garis sejajar dengan bidang. Kalau sejajar itu berarti dia berhadapan tapi nggak ketemu, tidak ada titik persekutuannya. Contohnya gimana? Kita perhatikan bidang ABCD. Mana saja garis yang sejajar dengan bidang ABCD, yaitu EF, FG, GH, EH. Nah, itu ya. Contoh yang lain. Nah, mana garis-garis yang sejajar bidang CDHG? Nah, ayo kamu pasti bisa. Iya, benar, yaitu garis AB, BF, FE, dan EA. Bisa dimengerti ya? Oke. Nah, yang ketiga yaitu garis memotong atau menembus bidang. Contohnya kayak mana? Perhatikan bidang ABCD. Nah, garis-garis yang berpotongan dengan bidang itu berarti tuh garis sama bidang bertemu. Misal contoh garis EA itu berpotongan dengan bidang ABCD. Garis mana lagi yang terhadap bidang ABCD dia berpotongan? Yaitu FB, GC, dan terakhir HD. Garis-garis AE, FB, CG, HD tadi juga bisa menembus atau memotong bidang lain loh. Bidang mana coba? Iya, benar, bidang yang di atas yaitu EF, GH. Paham ya? Nah, kita lanjut. Kedudukan titik garis bidang yang keempat yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, kemungkinan sebuah bidang terhadap bidang lain dalam bangun ruang itu juga ada 3, yaitu berhimpit, sejajar, berpotongan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan lagi gambar. Oke, kita mulai bahas. Yang pertama yaitu 2 bidang berhimpit. Nah, bidang pertama sama bidang kedua itu dikatakan berhimpit jika setiap titik-titik yang terletak pada bidang pertama itu juga terletak pada bidang kedua. Atau simpelnya gini, bidang pertama itu berada di atas bidang kedua. Ya, misalnya contohnya gini, seandainya kita tarik garis AC, ya, AC itu kan ada di bidang ABCD. Nah, sehingga dia terbentuk nih bidang baru, yaitu bidang ABC. Udah segitiga kan? Nah, segitiga itu terletak pada bidang persegi ABCD yang di bawahnya. Nah, itu namanya berhimpit. Oke ya. Nah, kalau dari gambar ini masih ada nih bidang yang berhimpitan dengan bidang ABCD, yaitu bidang apa? Iya, bidang ACD. Ya, itu baru satu garis diagonal yang kita tarik. Kalau seandainya kita tarik lagi garis diagonal BD, nah akan muncul lagi nih, akan tampak lagi bidang-bidang yang saling berhimpitan. Coba kalian perhatikan dan sebutkan aja. Kedudukan bidang terhadap bidang lain yang kedua yaitu 2 buah bidang itu sejajar. Oke, kalian pasti udah khatam banget apa yang namanya sejajar, ya kan? Nah, kalau diingat lagi, sejajar itu dia berhadapan tapi tidak bertemu, ya. Cuman pandang-pandangan aja. Seperti siapa? Seperti bidang CDHG sama siapa? Iya, sama yang di depannya yaitu ABFE. Terus kayak ABCD, si lantai yang berada di lantai itu sejajar dengan siapa? Iya, sejajar dengan AFGH. Ada lagi yang lain? Ada, yaitu apa? BCGF sama siapa? Iya, sama ADHE. Cakep. Kemungkinan yang ketiga atau yang terakhir yaitu 2 bidang itu berpotongan. Nah, kalian juga pasti udah paham banget ya yang namanya berpotongan. Kalau itu bidang ketemu,
maka dia dikatakan berpotongan. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak bidang ABCD. Dia berpotongan dengan bidang BCGF. Gitu ya. Dia tuh namanya berpotongan. Seperti pisau sama kue gitu ya. Jadi lapar kan? Nah, terus bidang mana lagi yang kira-kira berpotongan? Nah, seandainya ini kita ambil bidang diagonal BDHF. Nah, ini bidang BDHF ini juga memotong bidang lainnya. Bidang-bidang mana aja yang dia potong? Yang pertama, bidang ABCD sama bidang EFGH, ya kan? Oke lah, cukup sampai di sini aja. Saya rasa kalian paham ini yang namanya mana sejajar, berhimpit, berpotongan, berada pada letak atau tidak. Nah, maka untuk kedudukan titik bidang garis pada bangun ruang saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya masih diperbolehkan di kolom komentar. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.